Selamat datang di video tips live streaming. Nah, jadi di series tips live streaming ini nanti saya akan share kepada teman semua seputar tips and trick mengenai live streaming. Nah, jadi untuk tips yang pertama ini saya akan kasih tips gimana sih caranya cara setting mikrofon kita ini biar nanti ketika kita live streaming hasil mikrofon kita itu jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Dan untuk tips yang kali ini itu kemarin saya dapatkan dari salah satu live streamer dari luar. Jadi kemarin tuh dia sempat nge-share tuh cara setting mikrofon dia dan setelah saya coba ternyata memang hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Nah, ngomong-ngomong soal live streaming, biasanya kan kalau saya lihat sih kebanyakan dari teman-teman ketika melakukan live streaming itu, jadi mikrofon kalian itu langsung kalian masukin aja tuh ke Presence Lab Studio atau ke OBS gitu. Ya sebenarnya nggak masalah sih, cuman menurut saya kalau pakai cara tersebut nanti hasil mikrofon kita itu hasilnya belum maksimal karena yang kita masukin itu adalah hasil audio mentah dari mikrofon kita. Nah, jadi di video kali ini saya akan kasih tutorial gimana sih caranya setting mikrofon kita. Jadi nanti sebelum kita masukin ke software live streaming, misalkan ke Presence Lab Studio, itu hasilnya sudah lebih bagus. Nah, jadi untuk menyeting mikrofon kita perlu bantuan sebuah software bernama Voicemeeter Banana. Nah, jadi nanti kalian bisa download Voicemeeter Banana ini di official website-nya dan pastikan di sini kalian download yang versi Banana ya, karena di sini dia punya beberapa versi. Dan kalau udah, selanjutnya nanti saya akan tunjukin juga gimana caranya memasukkan hasil audio dari Voicemeeter Banana ini ke software live streaming dan kali ini saya akan menggunakan Presence Lab Studio. Oke, so kalau begitu langsung saja kita akan masuk ke Voicemeeter Banana-nya. Oke, so sekarang di sini kita sudah berada di Voicemeeter Banana-nya. Nah, untuk cara settingnya sendiri itu gampang banget. Yang pertama, di sini kita masukin dulu nih mikrofon yang kita gunakan sekarang di Voicemeeter-nya ini. Caranya itu kalian klik di bagian hardware input 1. Nah, kalian klik. Terus di sini kalian pilih mikrofon yang kalian gunakan sekarang. Atau jika semisal kalian menggunakan audio interface, nah, di sini kalian pilih aja audio interface yang kalian gunakan. Nah, sebagai contoh, karena di sini saya menggunakan M Audio, jadi saya pilih aja inputannya yaitu adalah M Audio. Nah, selanjutnya kita akan atur di bagian outputnya. Nah, kalau bagian output ini adalah bagian kalian nanti bisa dengerin hasil dari mikrofonnya ini. Nah, jadi nanti di bagian A1 itu kalian klik dan di sini kalian pilih kalian nanti pengen dengerin hasilnya nanti pakai apa. Jika semisal kalian menggunakan speaker, kalian pilih aja speakernya di bagian sini, atau mungkin kalian punya headset, jadi pilih aja headsetnya di bagian sini. Nah, sebagai contoh karena kebetulan di sini saya menggunakan headset Sabat ya, yang ini. Nah, jadi di sini saya pilih aja Sabat 16. Nah, halo. Nah, di sini saya sudah bisa dengerin hasil dari mikrofon saya ini di headset ini. Langkah selanjutnya kita akan setting mikrofon ini biar hasilnya jadi lebih maksimal. Tapi sebelumnya di sini saya akan gitu dulu nih mikrofon yang saya gunakan sekarang dengan BM800 supaya nanti teman-teman bisa dengerin hasil perbedaan audionya dengan lebih jelas. Oke, so sekarang di sini kalian sudah mendengarkan hasil suara dari BM800 ini. Dan di sini untuk hasil suaranya belum saya edit sama sekali ya, jadi benar-benar hasil asli dari BM800-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan tunjukin gimana sih caranya memaksimalkan hasil suara dari mikrofon kita ini. Nah, jadi kita kembali lagi ke Voicemeeter Banana-nya. Untuk pengaturan pertama itu kita akan masuk di bagian sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini kan suaranya masih sebelah nih. Jadi yang sebelahnya tidak kedengeran. Nah, buat ngatasinnya itu gampang banget. Kalian cukup aktifin aja fitur mono. Nah, jadi nanti hasil suara dari mikrofon kita ini akan kedengaran di bagian kiri dan di bagian kanannya. Nah, selanjutnya, kalau semisal suara dari mikrofon kalian ini agak pelan, nah kalian bisa naikin suaranya di bagian fader gen-nya ini. Nah, ini kalian bisa naikin dan kalian sesuaikan aja dengan keperluan kalian. Nah, pengaturan selanjutnya, kita masuk di bagian atasnya ini. Nah, di sini pastikan pilihannya adalah efek echo ya. Jadi, jika semisal tulisannya bukan efek echo, itu kalian bisa klik kanan aja sampai nanti ketemu yang tulisannya efek echo. Selanjutnya, yang bagian kotak di bawah ini tinggal kalian geser ke kiri sedikit. Nah, kira-kira mungkin di bagian sini. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya supaya nanti biar mikrofon kita ini hasil suaranya agak mendem gitu. Jadi gak terlalu bergema lah istilahnya. Untuk pengaturan selanjutnya di sini kita akan atur bagian frekuensi dari audio kita ini. Nah, jadi kita akan masuk di bagian master section. Nah, pastikan di sini untuk modenya adalah normal mode ya. Jadi jika semisal belum normal mode, kalian bisa klik aja di bagian sini sampai ketemu tulisannya adalah normal mode. Nah, jika sudah, selanjutnya kalian klik kanan di bagian equalizer-nya. Nah, jadi di bagian sini nanti kita akan atur frekuensi audio dari mikrofon kita ini. Nah, cara settingnya itu gampang banget. Yang pertama, kita aktifin low cut filter. Nah, ini kalian klik yang tandanya memanjat ke atas seperti ini. Terus selanjutnya low pass filter kita juga aktifin. Nah, selanjutnya di frekuensi yang nomor 2 ini, kalian ganti ke 500 Hz.
ya kira-kira di bagian sini. Selanjutnya dB-nya itu kalian turunin kira-kira 3,5 atau 3,2 seperti ini. Nah sampai sini sebenarnya teman sudah bisa dengerin nih, audio kita kan sudah berubah nih dibandingkan sebelumnya. Yang sebelumnya tadi masih agak ngeplet dan sekarang sini sudah agak kayak ngebas lah seperti itu. Nah ini biar lebih jelas, nah saya akan coba matikan fiturnya. Halo. Nah ini masih suara asli dari BM800 dan ini hasil suara yang setelah kita atur frekuensi audionya. Nah jadi sebenarnya untuk pengaturan audio di Voicemeeter ini sampai sini aja sih. Cuman jika misal teman-teman lebih paham tentang frekuensi audio, nanti kalian bisa atur lagi nih di bagian kanannya. Cuman kalau saya sendiri, saya biasanya hanya atur di bagian sini aja. Nah sekarang saya akan tunjukin gimana sih caranya memasukkan hasil audio dari Voicemeeter ini ke software live streaming. Misalkan di sini saya akan menggunakan PreSamLab Studio. Oke, sekarang di sini saya sudah berada di PreSamLab Studio. Nah, buat teman-teman yang pengen tutorial lengkap mengenai cara penggunaan PreSamLab Studio ini, kemarin saya sudah pernah bikin videonya. Jadi jika misalnya kalian tertarik, kalian bisa tonton aja video sebelumnya. Jadi di bagian source atau sumber kalian klik tanda plus. Nah, jadi di sini kalian pilih aja perangkat penangkap audio atau audio input device. Terus kalian klik aja OK. Nah, di sini kita kasih namanya misalkan BM800. Nah, selanjutnya di bagian device atau perangkat itu kalian pilih yang Voicemeeter output. Kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau udah maka nanti kalian bisa lihat di sini audio kita sudah masuk di PreSamLab Studio-nya. Nah, cuman kalau misalnya kalian masih dengerin kayak ada suara noise gitu, itu cara ngatasinnya gampang banget. Kalian cukup aktifin aja fitur noise reduction di bagian sini. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah ya cara pengaturan audio buat Voicemeeter ini di PreSamLab Studio. Nah, biar lebih detail, saya akan tunjukin before dan after audio kita sebelum dan sesudah pakai Voicemeeter tadi. Ini adalah hasil audio dari BM800 sebelum pakai Voicemeeter. Dan ini adalah hasil audio dari BM800 setelah pakai Voicemeeter. Ini adalah audio dari SM7B sebelum pakai Voicemeeter. Dan ini adalah hasil audio dari SM7B setelah pakai Voicemeeter. Oke, mungkin segitu dulu untuk tips live streaming kali ini, yaitu gimana sih caranya setting mikrofon kita biar nanti hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung atau mungkin kalian pengen request seputar tips live streaming yang lain, nah jangan lupa nanti kalian bisa tulis aja nih di kolom komentar di bawah, barangkali next video saya bisa bikinin videonya buat kalian. So, ya terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kali ini sampai selesai. Kalau gitu saya Bang Tutorial. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.